Selamat malam. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang Google Drive ya. Google Drive ini cukup menarik ya dan bisa untuk mengolah data juga. Selain kita bisa menggunakan Excel sama Word, ada beberapa keuntungan mengapa saya bisa merekomendasikan untuk menggunakan Google Drive ya. Karena pertama gratis, kemudian ada banyak fitur menarik ya. Yang saya sering menggunakan ini untuk pengolahan data juga, dan juga bisa terintegrasi ya nantinya ya. Ini saya akan jelaskan sedikit tentang Google Drive ya yang saya gunakan di sini. Di sini kita sudah masuk ke Google Drive ya. Oke, kalau ingin cari coba untuk yang ke Google Drive ya bisa klik yang di sini ya. Sebentar. Nah, ini ketik Google Drive di sini. Nah, di sini langsung masuk ya ke sini ya. Apps Drive namanya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada fitur-fitur menariknya ya. Nah, di sini saya tampilkan kamu memberi perangkat lunak, kemudian ada kontrol berbagi untuk mengelola. Nah, di sini ada beberapa testimonial mungkin ya, dengan kami ya teman-teman. Ini dapat mengakses informasi dibutuhkan dan kapan saja ya. Nah, ini Google Drive ya, cukup menarik ya fiturnya ya. Di sini juga ada di sini bentar. Nah, ini Google Drive ya, memperkenalkan Google Drive namanya di sini. Kita bisa simpan file di sini, kemudian bisa lihat file juga. Di sini bisa untuk teamwork juga ya. Jadi dia sistemnya itu kalau misalnya kita ketik apa di sini, ini ada dua cewek, dua cowok juga di sini bisa berbagi folder ya, dan file di sini kita bisa klik nanti di sini. Nah, oke. Dia ada beberapa solusi terkait di sini kita bisa lihat ya. Dia ada Google Documents, Spreadsheet, Slide, Formulir, Driver Walk, Cloud for Platform, Apple Education for Government, dan Google Solusi Bisnis ya. Oke, kita bisa klik di sini ya. Sebentar. Google Drive. Nah, di sini dia ada pilihan, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini kayak semacam tipe filenya. Ini ada seperti Excel nih, Word, kemudian ada Photoshop juga, Illustrator, ada macam-macam ya di sini ya. Bisa rekaman video juga. Kita bisa langsung kunjungi Google Drive. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya di Drive saya, sama dengan yang di sini ya. Di sini ya, nah di sini seperti ini ya, penyimpanan file kita bisa dapat sekitar 15 GB gratis untuk foto, dokumen, dan lebih banyak lagi ya di sini. Oke, kita bisa klik di sini. Sebentar, ada di ini, ntar kita bisa share di sini, nanti saya jelaskan fiturnya. Kemudian ada foto Google di sini terkini, bintang. Ini kita bisa nanti bisa kayak semacam Gmail juga ya. Nah, di sini kita bisa untuk dapatkan drive ya untuk PC di sini. Kita bisa download juga nanti. Di sini ada 50 MB dari 15 GB ya. Di sini kemudian kita bisa coba klik di sini mulai baru ya. Nah, di sini ada Google Documents, Spreadsheet, sama Google Slide atau PowerPoint ya. Ini yang sering digunakan ya. Biasa mungkin para auditor, accounting, finance, atau mungkin pekerjaan pasti butuh ya di antara tiga ini ya. Saat ini biasanya untuk presentasi kayak semacam PowerPoint, ini juga cukup bagus fiturnya. Spreadsheet itu Excel, dokumen itu Word ya. Di sini juga ada Google Formulir, gambar, sama Google My Map ya. Kita bisa menghubungkan dengan aplikasi lainnya juga ke Google Drive-nya juga ya. Ini ada cukup banyak, kita bisa lihat di sini nanti. Ada National Photographic, ada banyak ya. Ini fiturnya cukup canggih ya, bisa untuk mengolah data. Saya sering mengolah data menggunakan ini ya. Untuk klien-klien juga. Ini ada, nanti saya akan jelaskan. Mungkin ini akan bisa membantu. Kita bisa klik di sini, kemudian kita bisa klik untuk Google Dokumen dulu ya. Nah, di sini ini Google Dokumen ya, ini semacam Word. Nah, di sini juga cukup lengkap fiturnya. Kita bisa di sini, bisa saya ketik testing di sini ya, testing Microsoft Word, Google Drive Word ya. Di sini saya paling sering menggunakan ini ya, tes Google Dokumen. Nah, ini fiturnya sama dengan kebanyakan sama dengan kayak seperti Word, tapi dia real time di sini. Nah, di sini kita bisa bold, atau misalnya kita mau bikin semacam kayak ada sisipkan di sini bisa juga gambar. Kita bisa pilih ya, kita bisa masukin gambar apa. Kemudian kita bisa lihat sisipkan kayak tautkan kayak semacam link di sini.
Misalnya kalau saya mungkin judawan.com atau apa ya, mungkin pada tahu ya di situ. Kemudian di sini ada semacam persamaan juga. Nah, di sini persamaannya seperti ini ya. Ini untuk rumus baru. Kita bisa close di sini kalau kita tidak menggunakan. Kemudian kita bisa sisipkan lagi misalnya gambar seperti ini ya, yang apa istilahnya, gambar yang, tapi ini belum ada di sini. Sebentar nih, sorry lagi loading. Ini kayak misalnya panah atau apa, rectangle bisa ya, kotak teks atau apapun bisa di sini. Oke, kemudian kita bisa sisipkan lagi misalnya seperti tabel seperti ini. Nah, kita misalnya kolom 1 atau mungkin misalnya di sini kolom 2, di sini ada kolom 3, ada kolom 4, kemudian di sini ada kolom 4, kolom 5 ya. Nah, ini ada baris 1, ini ada baris 2, ini baris 3, baris 4. Biasa staff ataupun mungkin yang bekerja di kantor mungkin pasti tahu lah ya kayak gini-gini ya, standar untuk menggunakan Word ya, bikin surat, dokumen atau apa, atau proposal, SOP, pasti butuh ini ya. Kemudian ada lagi di sini seperti komentar ya, dia kayak semacam sisipan di sini. Misalnya komentar 1, saya akan sisipkan di sini komentar 1 di sini. Nah, dia akan ada komentar. Jadi pada baris ini kita bisa komentar di sini ya. Ntar ada yang bahas lagi, ada kita bisa dihapus juga komentarnya seperti ini. Oke. Kemudian ada lagi misalnya catatan kaki ya di sini. Nah, ini semacam kayak edited misalnya by sorry misalnya Juliawan misalnya, atau ACC by, kemudian ada misalnya biasanya supervise by gitu. Kalau ada lagi note by, seperti ini ya. Ini standarnya ya, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa sisipkan lagi misalnya selain catatan kaki, kita bisa sisipkan lagi misalnya karakter khusus ya. Nah, ini karakter khusus ini kayak misalnya kita di sini bisa pilih di sini misalnya ada emoji misalnya, atau emoji ya, atau emotion. Kemudian kita bisa, nah ini kita ada kayak akeong komersial ya. Kemudian ada misalnya kategori baru ada di sini ya. Kemudian kita misalnya bisa nomor halaman, ada banyak macam di sini, ada 4 ya. Kita bisa misalnya ketik nomor halaman. Nah, ini 1. Ini bisa untuk buat skripsi juga bisa digunakan pakai ini ya. Kemudian kita misalnya ada kita bisa close, bisa full gini. Kemudian kita bisa misalnya jumlah halaman juga bisa di sini. Oke. Kemudian ada lagi misalnya ukuran font kita bisa perbesar, indent, jarak antar baris, format di sini juga bisa ya. Tabel kita bisa pengaya juga bisa di sini. Bantuan. Nah, ini kita bisa nanti akan disimpannya di Google Drive ya di sini. Mengeditan, melihat, menyarankan. Oke. Misalnya itu ini. Oke. Nah, di sini kita bisa unduh sebagai apa ya? Di sini ada pilihan, ada Word, desain dokumen, PDF atau apa. Kita misalnya Word, bisa klik di sini. Nah, dia akan muncul di sini ya dokumen tanpa judul. Oke. Tanpa judul ya di sini karena saya belum namain di sini ya. Oke. Kemudian ada lagi misalnya di sini ada banyak fitur ya yang bisa digunakan. Nanti akan saya jelaskan fitur untuk masing-masingnya. Cukup lumayan ya. Ini misalnya saya buka untuk yang Word-nya di sini, dokumen tambah judul. Nah, dia akan masuk ke Microsoft Office yang buatnya juga ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, sama juga ya, tidak jauh berbeda. Oke, bisa mengerjakan di Google Drive ataupun di buat langsung. Di sini juga bisa misalnya kita mau misalnya jumlah kata bisa ketahuan di sini. Nah, ini yang menariknya di sini ya, kita bisa tahu
sejumlah kata halaman misalnya 2, katanya 23, karakter 103, tidak termasuk spasinya 89 misalnya. Kemudian misalnya kalau kita bisa ada format di sini juga bisa nantinya ya, nanti saya akan jelaskan. Oke, untuk video kali ini sekian. Untuk video berikutnya saya akan membahas tentang fitur-fitur lain yang ada di Google Drive ya. Ini namanya Google Word, Spreadsheet. Nanti akan jelas lagi Google Spreadsheet sama Spreadsheet dan satu lagi seperti Google seperti Excel ya, sama PowerPoint seperti Google PowerPoint. Oke, jangan lupa untuk subscribe video saya. Terima kasih.